pergeseran tanah suatu gerbang yang saat ini sudah dibuka, sudah mulai terbuka. Gerbang apa itu? Gerbang yang dinanti-nantikan, gerbang yang dulunya tertutup, terselimuti kabut, tertutup tanah, gumpalan-gumpalan tanah yang dianggap suatu masa atau suatu bangsa hilang dari masa keberadaannya. Suatu kota yang dulu terpendam akan bangun lagi, akan muncul kembali suatu keberadaan atau suatu kerajaan yang dulunya tertimbun tanah maupun tertimbun awan akan muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santri Misteri. Dalam kesempatan ini kita mengungkap fenomena gempa bumi yang di part sebelumnya, apabila Anda mengikuti, itu sudah diungkap tentang apa dibalik kejadian fenomena ini. Bagi yang belum, lihat dulu. Ini akan nyambung dengan yang diungkap kemarin. Nah, bagi Anda semua yang belum subscribe, share, atau komen, monggo dilakukan, karena itu salah satu penyemangat kita untuk membuat konten-konten yang lainnya. Ini bisa jadi hiburan atau mungkin jadi sesuatu yang bisa jadi pemikiran kita. Pemikiran agar kita bisa lebih dekat ke Allah. Nah, mari tanpa basa-basi lebih panjang, kita hadirkan tim Santri Misteri untuk mengungkap lebih dalam tentang fenomena gempa bumi 19 Juni 2023 di Mojokerto. Nah, kita nyambung dari edisi kemarin, Gus, ya, tentang pengungkapan gempa bumi, ya, yang dimana kemarin sudah diungkap memang ada fenomena yang lebih dalam lagi tentang kemunculan kota Gaib. ya. Nah, untuk lebih detailnya yang katanya mau mengundang ke para pimpinan pemegang penjaga gerbang, monggo diungkap biar nanti yang penonton yang mungkin penasaran apa yang lebih kejadian lebih hebat lagi itu apa gitu. Ya. Seperti janji kita kemarin, kita akan coba untuk menghadirkan pimpinan dari penjaga gerbang yang kemarin kita hadirkan itu untuk mungkin bisa lebih mengungkap, menguak tentang fenomena kejadian gempa kemarin. Ya, biar kita lebih jelas, lebih detail lagi. Ada apa sebenarnya di balik itu semua. Ya. Jadi kita langsung ke mediumisasi aja. Siap, biar lebih cepat pahamnya. Lebih cepat pahamnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan mediumisasi, saya bersihkan dulu biar tidak ada penyusup yang mengganggu acara mediumisasi kita. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkah dari salah satu penjaga, pimpinan dari penjaga gerbang gaib yang ada di wilayah Mojosari yang menyebabkan terjadinya gempa pada tanggal 19 Juni kemarin. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang satu itu. Silakan hadir. Selain makhluk yang saya undang, semua penyusupnya otomatis terantai terlempar ke neraka Allah. Hanya makhluk yang saya undang yang boleh hadir, boleh masuk, bisa bicara seperti bahasa manusia lancar. Allah. Jika makhluk yang berkata dusta, otomatis tangan dan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah Allah. Ini dari bangsa apa? Saya bangsa roh. Bangsa roh. Jenengan tadi sebelum hadir dari sini dari mana? Saya dari wilayah Kerajaan Majapahit. Dari wilayah Kerajaan Majapahit.
Ini saya tadi mengundang pimpinan dari penjaga gerbang Majapahit yang kemarin menyebabkan terjadinya gempa. Apakah benar jenengan Iya, pimpinan dari penjaga gerbang tersebut? saya yang diutus untuk memimpin mengenai kejadian itu. Oh, kejadian kemarin itu berarti karena ada campur tangan panjenengan di sana. Iya, benar sekali. Boleh dijelaskan secara detailnya, memangnya terjadi apa sih kok sampai ada gempa yang sampai terasa di beberapa kabupaten, di Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik. Sebenarnya hal itu terjadi karena sebuah gerbang dari pintu kerajaan yang secara gaib mulai dibuka untuk alam manusia. Pintu gerbang yang tadinya gaib dibuka untuk alam manusia. Iya, Berarti tadinya memang apa masih ada kerajaan Majapahit itu? masih ada kerajaan Majapahit. Sampai hari ini masih ada kerajaan Majapahit. Ada. Itu tertutup gerbang, ada gerbang-gerbangnya, itu ditutup secara gaib gitu. Iya, dikunci. Berarti kerajaan Majapahit itu masuk ke alam gaib gitu. Iya, Terus dulu yang memasukkan kerajaan ini ke alam gaib itu prakarya dari siapa kok sampai begitu hebatnya? itu semua prakarya dari Sang Prabu sendiri. Dari Sang Prabu sendiri Iya, dimasukkan kerajaan ini ke alam gaib itu. Dengan iya, tujuan apa kira-kira Sang Prabu memindahkan kerajaan Majapahit, kerajaan beliau kok ke alam gaib? untuk menyelesaikan tugas beliau yang terakhir. Menyelesaikan tugas beliau yang terakhir. Memang tugas beliau apa? Tugas mengenai akhir zaman. Tugas akhir zaman. Iya, Nah, akhir zaman bukan masa-masa sekarang ini. iya, makanya itu kami diperintahkan untuk membuka gerbang di wilayah sana. Seberapa luas sebenarnya kerajaan Majapahit ini yang sesungguhnya kalau di alam manusia saat ini? Seluas wilayah tanah yang berguncang. Seluas wilayah tanah yang berguncang. Ini semua masih wilayah kerajaan. Iya, Luas sekali ya. Tapi memang katanya konon cerita atau benar kalau Majapahit ini adalah kerajaan terbesar di Nusantara. iya, bangsa kami, kerajaan kami, salah satu kerajaan yang megah di masanya. Berarti kalau kerajaan Megah ibaratnya gini aja. Indonesia, Indonesia yang segini ini ya. Itu aja Jakarta jadi kota ya. Apalagi Majapahit. Berarti lebih luas lagi wilayah kotanya ya. Nah, terus gerbang di wilayah Mojosari saat ini tuh, apakah benar ini pusat dari kota raja ataukah hanya gerbang selatan? Karena sepengetahuan yang saya tahu, Majapahit itu kan dilambangkan dengan 8 penjuru mata angin. Berarti ada 8 pintu gerbang untuk masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Kira-kira yang di Mojosari ini pintu gerbang yang mana yang dibuka? Pintu gerbang yang harus terbuka lebih awal berada di sana. Wilayah selatan, Iya, Tenggara, iya, wilayah Tenggara. Berarti pusat dari kerajaan Majapahit sendiri belum boleh disampaikan atau sudah boleh disampaikan? untuk saat ini belum boleh disampaikan. Untuk saat ini belum boleh disampaikan. Dengan tujuannya terbuka gerbang arah Tenggara, itu ada maksud apa di balik itu semua? Kami semua yang diikut sertakan
berpindah alam dari alam manusia ke gaib. Itu yang akan menjalankan tugas terdahulu. Dari alam manusia ke alam gaib, ini gerbang dibuka, tujuannya apa sampeyan ini dari gaib mau ditarik wujud ke nyata untuk berjuang, atau sebaliknya yang dari nyata ditarik ke gaib untuk berjuang? Kami yang ikut masuk ke alam gaib untuk saat ini diarahkan untuk masuk ke alam manusia. Oh, yang dulu jenengan itu ikut ke alam gaib dalam artian moksa itu ya? Iya, Ini saatnya diarahkan dibuka gerbang Tenggara ini untuk supaya jenengan ini bisa keluar untuk mewujud ke alam manusia, membantu perjuangan dari siapa? perjuangan dari keturunan Sang Prabu. Perjuangan dari keturunan Sang Prabu. Berarti yang kalian perjuangan sekarang adalah keturunan dari kerajaan Majapahit. Memangnya apa kalian sudah mengetahui keberadaan dari keturunan Majapahit tersebut? Kok sampai gerbang sudah dibuka, kalian diizinkan untuk keluar? Sebagian dari kami sudah mengetahui. Sebagian dari kalian sudah mengetahui. Berarti ada dari orang-orang seperti jenengan ini lahir kembali atau memang nanti wujud seperti kita-kita ini? Sebagian dari kami akan masuk ke tubuh manusia yang sudah mempunyai wadah yang disiapkan sejak lama. Oh, dari sebagian kalian masuk ke dalam tubuh orang-orang yang memang sudah dipersiapkan. Iya, Lah mereka nanti yang seperti jenengan ini nanti, kalau masuk ke dalam jasad orang-orang itu, cara bisa dikenali nih orang dari kerajaan Majapahit atau enggak, di gimana? ada simbol-simbol tersendiri dari kami. Oh, ada simbol sendiri dari kalian, kalian sendiri yang mengetahui antara kalian dengan teman kalian gitu. Iya, Orang lain nggak pernah ada yang tahu. kami semua dibekali sebelum kami menjalankan tugas itu. Oh, sebelum menjalankan tugas sudah dibekali. Berarti nanti hanya kalian-kalian saja yang mengetahui itu keturunan dari raja kalian. Iya, cuman untuk saat ini kami masih belum bisa berkecimpung dengan sang pewaris. Emang kenapa? Kami diperintahkan hanya untuk masuk ke tubuh manusia, menyiapkan hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menunggu gerbang-gerbang selanjutnya terbuka. Oh, nunggu gerbang-gerbang selanjutnya terbuka. Berarti memang apa namanya keturunan dari sang Prabu kalian, raja kalian saat ini sudah lahir, sudah ada. Ada tanda-tanda tersendiri. Ada tanda-tanda tersendiri. Nah, ini saya tanya sedikit. Apakah ini ada kaitannya dengan yang disebut atau yang dinanti-nanti oleh masyarakat Nusantara yang dipanggil sosok kesatria Piningit itu? Di alam kami yang disiapkan hanyalah sang pewaris dari sang Prabu. Untuk saat ini banyak sekali sosok-sosok yang mengaku sebagai Satrio Paningit. Oh, banyak yang ngaku-ngaku. Tapi kira-kira dari banyak yang ngaku-ngaku tuh kalian bisa mengetahui yang asli atau enggak? Oleh karena itu tugas kami bukan untuk sang Satrio Paningit tapi untuk sang pewaris. Oh, karena itulah tugas panjenengan itu bukan untuk Satrio Piningit tapi untuk sang pewaris dari kerajaan Majapahit. Iya. Karena kalau Satrio Piningit itu katanya kan dia keturunan dari raja-raja Nusantara ya. Iya, betul. Ya. Terus dengan fenomena alam kejadian gempa kemarin, dibukanya gerbang Tenggara dari kerajaan Majapahit, kira-kira
di wilayah yang terjadi gempa kemarin itu kira-kira akan terjadi apa lagi? Hanya ada sebagian manusia yang merasakan keberadaan kami saja. Hanya sebagian yang merasakan keberadaan kalian. Iya, Kira-kira fenomena gempa ini nanti akan terjadi kejadian seperti ini lagi atau tidak? selama seluruh pasukan belum selesai untuk keluar dan masuk ke alam manusia, itu akan ada goncangan dan hal-hal yang menjanggalkan di sana. Di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang terjadi yang merasakan gempa itu nih? Di tempat-tempat yang akan ditempati kami, itu akan terjadi. Oh, ditempati kalian, walaupun mungkin di Sidoarjo atau di Surabaya, kalau ada orang-orang seperti kalian ada di situ, nanti terjadi gempa gitu. Iya. Terus dari gempa ini tidak akan terjadi suatu bencana alam yang lainnya, susulan atau musibah apa gitu? Hanya itu saja, karena keberadaan kami akan menjaga wilayah-wilayah itu. Oh, justru jenengan malah akan menjaga wilayah itu. Terus kemarin jenengan kan ini pimpinan yang membuka gerbang. Berarti jenengan hanya membuka gerbang, nanti ada bangsa-bangsa manusia yang dulu mengikut ke alam gaib, nanti yang mereka keluar itu. Iya. Mereka nanti keluar mencari jasad-jasad untuk mereka mempersiapkan keturunan dari sang prabu kalian untuk berjaya kembali gitu. Iya. Ya. Terus dari kejadian gempa kemarin menimbulkan suatu kerusakan nggak di tempat yang terjadi gempa kemarin? Tidak ada. Tidak ada. Terus yang dirasakan orang-orang yang di tempat itu merasakan getaran yang sama di sini atau lebih besar di sana? Hanya orang-orang yang berpusat di dekat gerbang saja. Apakah gempa ini tidak ada kaitannya dengan mungkin terjadinya perzinahan atau mungkin perbuatan orang-orang yang sudah melanggar syariat agama gitu? Untuk sejauh itu kami tidak mengetahui. Mungkin karena sebab-sebab itulah perintah gerbang di wilayah saya harus terbuka. Oh, karena mungkin sebab-sebab itu juga yang menyebabkan gerbang-gerbang itu harus terbuka. Terus yang memerintahkan jenengan untuk membuka gerbang itu siapa? Sebenarnya pada saat pintu gerbang tertutup dan dimasukkan ke alam gaib, itu semuanya ada waktu yang ditentukan untuk masa dibukanya kembali. Oh, ada waktu yang ditentukan untuk masa dibukanya kembali. Yang bisa membuka dan menutup gerbang itu kira-kira siapa? Hanya orang-orang yang diperintahkan Sang Prabu saja. Berarti tetap semuanya atas titah dari Sang Prabu. Iya. Ya. Terima kasih atas informasi yang jenengan berikan. Saya mohon maaf mungkin sudah mengganggu tugasnya jenengan ya. Monggo silahkan dilanjutkan menjalankan tugasnya. Saya mohon maaf mungkin sudah mengganggu pengamanan jenengan ya. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih atas semua informasi yang sudah disampaikan. Saya mohon diberi. Ya, silahkan kembali. Makhluk ini keluar bersih efeknya Allah. Nah, itu tadi, waduh, sangat ada informasi yang mungkin sangat luar biasa nih, Gus. Jadi memang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita ini ada sisi gaib yang perlu kita ungkap lebih detail. Nah, pada intinya pesannya bagi kita semua yang maaf ya, yang awam itu apa, Gus?
Ya, gimana ya pesannya, saya sendiri juga bingung. Iya. Ini mau pesan yang awam atau yang ngerti? Nah, gitu. Nah, saya jadi bingung ini nyampainya gimana. Jadi gini, mungkin bagi pemirsa yang mungkin mengenal sejarah Majapahit, Iya, nah, Majapahit ini merupakan kerajaan yang sangat besar. Dalam sisi gaib juga berpengaruh. Bayangkan, berawal dari Pulau Jawa, kekuasaannya sampai Thailand, Thailand sampai sampai Vietnam. Vietnam Nah, sampai Papua Nugini. itu Wah, kalau nggak ada sisi yang namanya tanda kutip gaib, ya, itu tidak memungkinkan. Dari sisi itu mungkinnya awam akan kita hubungkan nih sisi-sisi gaibnya. Dalam arti kekuatan yang tidak kelihatan mata itu bisa mempengaruhi kita semua. ya, Nah, dan semuanya kan pasti seizin Allah. ya, Nah, dari sisi itu mungkin pesan-pesan kita mungkin bagi generasi lah. Generasi kita sekarang bahkan maaf ya Gus ya, cenderung ke hal-hal yang mengikuti ke barat, ya, mengikuti budaya-budaya dan adanya pembodohan tentang kita tuh dulu orang bodoh, ya, orang yang tidak berbaju, ya sangat-sangat. Padahal kita itu merupakan apa ya, potensinya orang-orang yang apa ya, kita orang ini mempunyai adab yang sangat tinggi. nah sangat tinggi sekali. Ya, ibaratnya gini. Dibodohi penjajah akhirnya kan Iya, dihilangkan cara. sebenarnya kita ini sudah ditipu sama sejarah-sejarah para penjajah dulu. Pada intinya, untuk masyarakat saat ini jangan mau dibodohin. Dulu kita adalah masyarakat yang beradab. Kita ini sudah mempunyai budaya. Bahkan budaya di dunia ini sebenarnya semuanya itu ada kaitan awal mula budaya itu dari wilayah Nusantara. Jadi kalau teman-teman atau para pemirsa Santri Misteri mau mengikuti video-video kita yang sebelumnya, akan tahu patokan budaya yang terjadi di dunia ini sebenarnya dari mana. Ya, karena mereka itu mengolah cerita seolah-olah kita ini adalah masyarakat yang tertinggal. Mengano, ya kasihan buat generasi-generasi muda sekarang yang ditipu bahwa seolah-olah mereka itu bodoh, keturunan dari orang bodoh. Sekarang dari fenomena yang terjadi kemarin, mau kalian yakin nggak yakin, kalian percaya nggak percaya, ternyata kerajaan Majapahit masih ada. Mau percaya nggak percaya, hal-hal gaib di sekitar kita akan tetap mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari itu kenapa kalau ada yang bilang kita hidup di tanah Jawa harus ngikutin adatnya orang Jawa. Padahal sebenarnya apa? Ya sebenarnya hanyalah untuk menjaga apa? Sinkronisasi tadi. Biar ada keseimbangan. Ya, kalau sudah terjadi seperti hal-hal yang seperti ini, seperti kemarin di Gunung Semeru, Gunung Merapi, ya, terus banjir, benar kan? Kejadiannya kan untuk penyeimbang alam. Jadi dari hasil mediumisasi yang kita lakukan tadi, silahkan direnungkan, difikirkan, kira-kira ada hikmah apa yang bisa dipetik dari mediumisasi tadi. Itu aja. Nah, matur nuwun Gus. Ya. Nah, bagi pemirsa, ikuti terus channel kita. Karena kita akan mengungkap hal-hal lain, hal yang terjadi di sekitar kita, atau mungkin sejarah tempat-tempat yang terlupakan oleh kita gitu ya. Yang sengaja dihilangkan. Kita bukan bangsa yang bodoh. Kita adalah bangsa yang besar. Ya, bangsa yang besar. Dan dengan panduan sesuai ajaran Islam, dengan ajaran Rasulullah, kita akan kembalikan masa jaya kita ini. Dan tanda-tanda fenomena ini disadari tidak disadari, ini merupakan tanda-tanda bagi Anda. Harus siap-siap. Kalau nggak siap, ya terserah Anda. Ketinggalan akhirnya. Bila Anda ingin komunikasi dengan kita, monggo. Nanti di deskripsi akan kita cantumkan nomor yang bisa Anda hubungi, guys. Ya. Mau datang
dialog langsung di kita. Kita dengan tangan terbuka akan menerima ke tanya lebih dalam tentang apa yang kita lakukan di sini, apapun lah. Ngoten iki sih. Siap. Oke, kita akhiri untuk saat ini, nyambung di episode lainnya. Ya. Kita cukup Ya. ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.